Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Topik 4, Filosofi Pendidikan Indonesia, demonstrasi kontekstual, kontekstualisasi Pancasila sebagai etnis dan identitas bangsa. Pendidikan Bahasa Indonesia PPG Prajab gelombang 2 2023. Dosen pengampu R.A. Hilda Puspita. Presentasi oleh Ekong Rezono. 1. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Sebagai entitas, Pancasila mencerminkan nilai-nilai kebinekaan, gotong royong, toleransi, dan keadilan. Ini mencerminkan keberagaman dan persatuan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia memiliki makna sebagai berikut. 1. Pemersatu bangsa. Pancasila menjadi dasar negara dan ideologi bangsa yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dengan beragam suku, agama, ras, dan budaya. 2. Sumber nilai dan norma. Pancasila menjadi sumber nilai dan norma bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. 3. Pembentuk identitas bangsa. Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Sebagai identitas, Pancasila menjadi simbol keindonesiaan dan menjadi pegangan bagi seluruh warga negara. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia memiliki makna sebagai berikut. 1. Ciri khas bangsa. Pancasila menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa yang lain. 2. Pemersatu bangsa. Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia dengan segala keragamannya. 3. Sumber kekuatan bangsa. Pancasila menjadi sumber kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan. 2. Perwujudan profil pelajar Pancasila. Perwujudan profil pelajar Pancasila mencakup berbagai aspek yang menunjukkan pemahaman, penginternalisasian, dan aplikasinya nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa perwujudan dari profil pelajar Pancasila. 1. Kesadaran akan ketuhanan yang Maha Esa. Pelajar memiliki kesadaran dan penghargaan terhadap nilai spiritualitas dan keberagaman agama. Mereka menghormati hak setiap individu untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pelajar menunjukkan sikap adil, toleransi, dan menghargai martabat setiap individu tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Mereka berkomitmen untuk menentang segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan. 3. Persatuan Indonesia. Pelajar aktif dalam kegiatan yang memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka menghargai keberagaman budaya dan suku bangsa di Indonesia, serta berkontribusi untuk membangun rasa persatuan di antar warga negara. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pelajar memiliki pemahaman yang baik tentang demokrasi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Mereka aktif terlibat dalam kegiatan perwakilan dan mampu berperan sebagai agen perubahan yang berlandaskan kebijaksanaan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajar memahami pentingnya keadilan sosial dan berusaha untuk mengurangi kesenjangan sosial. Mereka terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. 3. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik adalah pendidikan yang berpusat pada kebutuhan dan minat peserta didik. Pendidikan ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Karakteristik pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. 1. Fokus pada kebutuhan dan minat peserta didik. Guru dan sekolah berusaha memahami kebutuhan dan minat setiap peserta didik dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mereka. 2. Pembelajaran yang aktif dan interaktif. Peserta didik didorong untuk aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai penerima informasi pasif. 3. Penilaian yang berkelanjutan dan holistik. Penilaian tidak hanya fokus pada nilai akademisi, tetapi juga pada perkembangan sosial, emosional, dan kreatif peserta didik. 4. Lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Peserta didik merasa aman, dihargai, dan didukung untuk belajar dan berkembang.
4. Implementasi profil pelajar Pancasila dalam pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Beberapa langkah yang dapat diambil. 1. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum. Menyusun kurikulum yang mencakup pembelajaran nilai-nilai Pancasila dalam setiap mata pelajaran, mengaitkan konsep dan nilai-nilai Pancasila dengan materi pembelajaran sehingga peserta didik dapat memahaminya secara kontekstual. 2. Pembiasaan sikap dan perilaku Pancasila. Menerapkan kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, kejujuran, dan lain-lain. Memberikan contoh peran model bagi peserta didik untuk menunjukkan bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pelibatan peserta didik dalam pengambilan keputusan. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di sekolah, seperti melalui musyawarah atau wakil peserta didik dalam forum keputusan. Mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan sekolah termasuk organisasi siswa dan kegiatan ekstrakurikuler. 4. Pengembangan sikap kritis dan kreatif. Mengintegrasikan metode pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif, mendorong diskusi terbuka dan dialog untuk mengembangkan pemikiran kritis peserta didik terkait dengan nilai-nilai Pancasila. 5. Penguatan keberagaman budaya. Menyelenggarakan kegiatan yang menghargai dan memperkuat keberagaman budaya di lingkungan sekolah. Mengintegrasikan pengetahuan tentang keberagaman budaya dalam pembelajaran sehingga peserta didik dapat lebih memahami dan menghargai perbedaan. 6. Pelatihan guru. Memberikan pelatihan kepada guru untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang nilai-nilai Pancasila dan cara mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Mendorong guru untuk menjadi contoh teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi sehari-hari dengan peserta didik. Implementasi profil pelajar Pancasila yang berpihak pada peserta didik memerlukan upaya berkelanjutan dari seluruh komponen pendidikan, termasuk pihak sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat sekitar. Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak hanya akan membentuk kecerdasan akademis, tetapi juga karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih, salam bahagia untuk kita semua.